Oke, kita mulai ya. Iya, Bu. Nah, hari ini kita coba lanjutkan materi kita. Ibu ambil tentang prapenuntutan, penuntutan, dan dakwaan. Ini belum ya? Belum, Bu. Belum ya, oke. Berbicara tentang prapenuntutan, ini sebenarnya merupakan konsep di mana bolak-baliknya berkas yang sebagai kewenangan dari pihak penuntut jaksa. Nah, kalau misalnya di pasal 14 itu kan dinyatakan mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberikan petunjuk. Nah, artinya kan di situ dia dalam memberikan petunjuk untuk penyempurnaan penyidikan dan dari penyidik. Nah, ketika misalnya berkas sudah dikeringkan dari penyidik, seperti itu. Kemudian dalam waktu 7 hari, penuntut umum segera memeriksa, kemudian meneliti berkas, dan setelah itu apabila ada kekurangan, kemudian dia akan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk disempurnakan, setelah itu dikembalikan. Nah, itulah di dalam konteks prapenuntutan. Nah, seperti itu. Lebih lanjut kalau misalnya di dalam pasal 110 itu kan ditegaskan ketika penyidik selesai melakukan penyidikan dia wajib menyerahkan berkas, kemudian ayat 2-nya penuntut umum ketika menerima hasil penyidikan apabila belum lengkap, nah dia itu akan melengkapinya dengan beberapa konteks penelitian dan petunjuk-petunjuknya. Seperti itu. Biasanya di dalam pasal 138 ditegaskan di mana ketika itu dasar ketentuannya ketika jaksa penuntut umum telah menerima berkas dalam jangka waktu 7 hari, dia harus segera menyelesaikan proses penelitiannya kepada berkas. Nah, kalau misalnya kalau sudah lewat dari situ artinya lewat dari 7 hari karena masa waktu untuk penerimaan berkas 7 hari, kalau lewat sampai 14 hari serta-merta dinyatakanlah berkas itu lengkap, seperti itu. Nah, pasal 138 ini menegaskan arti meneliti itu merupakan satu tindakan dari penuntut umum untuk mempersiapkan penuntutan apakah orang atau benda dari hasil penyidikan itu memang sesuai dengan konsep syarat-syarat pembuktian. Apa misalnya syarat pembuktian? Otomatis di mana ketika penyidik itu melakukan proses pemberkasan, dia harus memenuhi 2 ketentuan alat bukti itu. Kalau dalam konsep alat bukti, balik lagi kita ke pasal 184. 184 apa aja gitu. Apa aja alat buktinya? Ada saksi, kemudian ada surat, ada keterangan ahli, ada petunjuk, kemudian ada dia itu keterangan dari si terdakwa, artinya di situ. Nah, kira-kira gitu. Itulah dalam konteks sebenarnya bagaimana proses prapenuntutan ini berlangsung, kira-kira gitu. Ada yang mau ditanya di sini seputaran untuk prapenuntutan kira-kira? Jadi konsep prapenuntutan itu bagaimana sebenarnya kewenangan dari jaksa dalam masa untuk kelengkapan terhadap yang sudah dilakukan oleh penyidik. Jadi bolak-balik berkasnya di situlah itu di prapenuntutan ini. Kira-kira di sini jelas?
dalam konsep pra penuntutan? Jadi pra penuntutan ini Bu, kerjanya jaksa ini ya. Dalam pra penuntutan itu kewenangan jaksa, tapi dia lingkup bagaimana memberikan apa istilahnya ya? Dia memberikan supervisi kepada penyidik. Jadi disitulah bukan dinyatakan di sini mensupervisi itu jaksa itu adalah atasannya penyidik, bukan. Karena di dalam konsep hukum acara pidana, dalam konsep terintegralnya itu ICJS, Integrated Criminal Justice System, alur proses ketika untuk membuktikan menjalankan hukum material itu kan dimulai dari penyidik. Nah, KUHP kan kemarin kan Ibu bilang ada proses transparansi di mana dalam konteks ketentuan azas equality before the law seperti itu ya. Kemudian apa istilahnya? Presumption of innocence di mana seseorang itu azas praduga tidak bersalah, seseorang itu tidak boleh dinyatakan bersalah apabila misalnya belum adanya penjatuhan pidana. Nah, diawali dari situ. Ketika misalnya penyidik sudah melakukan proses pemberkasan, tidak mutlak itu menjadi finalnya di penyidik. Disitulah dia tidak boleh seseorang itu ketika kita nyatakan bersalah, sudah dibuktikan polisi, belum tentu, kira-kira seperti itu Pak Raul. Maka lanjutlah dia ke proses pra penuntutan. Disitulah diuji betul nggak itu pemberkasan dari kepolisian itu, kira-kira di situ. Bisa Pak Raul? Bisa. Ya, kita lanjut ya. Lebih lanjut di dalam konteks ini pra penuntutan, kemudian kita masuk ke penuntutan. Nah, ketika selesainya proses pra penuntutan, karena biasanya ketika sudah diberikan petunjuk dalam jangka waktu 7 hari, jaksa bekerja untuk meneliti di mana kekurangan lengkapan dari berkas. Apabila sudah lengkap, otomatis jaksa akan meminta bahwa supaya ada P21. P21 ini maksudnya adalah di mana ada tahap ya, ada tahap pelimpahan kewenangan dari penyidik ke jaksa, dari penyidik ke penuntut umumnya. Jadi dilakukanlah tahap 2 di P21, serah terima berkas dan kemudian juga serah terima tersangka. Nah, masuklah di situ. Ketika sudah serah terima berkas dengan tersangka, telah memasuki tahap penuntutan. Kira-kira gitu ya. Di pasal 1 angka 7 itu kan ada definisinya. Nanti silahkan buka KUHP-nya. Ibu kemarin mungkin apakah Ibu terlupa. Ibu berharap kalian sudah pegang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena kenapa? Ketika kalian nantinya memasuki pendidikan klinis, kalian itu sudah harus memang memegang ini. Inilah acuan kalian nanti. Bagaimana kalian melakukan simulasi terhadap proses pemeriksaan persidangan. Nah, pasal 1 angka 7 dinyatakan di situ penuntutan itu merupakan tindakan dari penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana itu ke pengadilan. Jadi konteksnya di sini penuntutan ini ada tahapan, kalau tadi di pra penuntutan ada pelimpahan dari penyidik ke penuntut. Kemudian kalau dalam tahapan penuntutan ada tahapan di mana pelimpahan berkas dari jaksa, dari penuntut umum itu ke pengadilan. Supaya itu diperiksa, dia meminta supaya diperiksa. Nah, kalau misalnya Wiryono Projodikoro itu menyebutkan gitu, menuntut arti penuntutan umum itu, penuntutan itu menuntut seseorang terdakwa di muka hakim itu adalah menyerahkan perkara seseorang terdakwa dengan berkas perkaranya ke hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. Nah, itulah yang dimaksud dengan penuntutan. Itulah yang dipahami tentang pengertian penuntutan. Nah, ketika misalnya sudah adanya pelimpahan dari jaksa kepada pengadilan, misalnya seperti itu ya,
Di sini pasal 173 KUHP. Di situ jelas dinyatakan penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya sendiri. Nah, ada domisili hukum itu menjadi satu konteks hal yang penting. Jadi artinya ketika kejadian TKP-nya di Medan itu tidak boleh diperiksa misalnya di Kejaksaan Lubuk Pakam. Kalau TKP-nya di Medan, otomatis yang memeriksa itu adalah di Medan. Loh, Bu, kalau misalnya TKP-nya itu di Siborong-Borong, misalnya seperti itu, yang kebetulan melakukan proses ininya itu adalah apa istilahnya ya, kejaksaan. Loh, kenapa kok Bu? Kenapa kok di Medan diperiksa? Itu dalam kasus tertentu. Kasus apa? Dalam kasus tindak pidana khusus kalau misalnya. Karena kenapa? Dalam konteks tindak pidana khusus, pengadilan khusus untuk Sumatera Utara hanya tempatnya berada di Medan. Makanya kalau tindak pidana khusus, apakah itu misalnya terorisme atau korupsi, itu pasti memang walaupun di Gunung Sitoli TKP-nya, atau di Sidikalang TKP-nya, atau di Sibolga TKP-nya, proses pemeriksaannya itu pasti di Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Medan. Karena satu-satunya yang memiliki pengadilan negeri khusus itu hanya Medan, satu-satunya di Sumatera Utara. Kalau pengadilan kelas 1 banyak. Pakam itu pengadilan kelas 1, tapi dia tidak khusus. Kira-kira gitu. Paham ya kira-kira ya, di mana tingkatan misalnya dalam konteks kelas-kelas di pengadilan itu juga beda-beda. Nah, kemudian di dalam konteks proses penuntutan, ya, pasal 138 ayat 2 itu setelah penyidik melengkapi berkas perkara. Nah, kemudian lebih lanjut setelah penuntut umum menerima berkas, setelah dilengkapi barulah dia bisa memenuhi syarat untuk melimpahkan ke pengadilan. Nah, seperti itu. Dalam konteks 140 ayat 1, ya. Di sini penuntut umum berpendapat hasilnya lengkap, barulah dia ketika dia sudah menerima ada serah terima, barulah dia menyusun dakwaan. Nah, surat dakwaan ini akan bersamaan nantinya dilimpahkannya ke pengadilan setempat di mana TKP perkara itu terjadi, seperti itu. Nah, kira-kira gitu. Di dalam pasal 140 ayat 2, di situ dijelaskan dalam hal penuntut umum untuk memutuskan apakah dia menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal itu dalam surat ketetapan. Inilah masuk dalam azas oportunitas di mana kewenangan jaksa penuntut umum boleh meng-SP3-kan perkara di pasal 140 ayat 2 itu, ayat 1-nya. Nah, dalam konteks isi surat ketetapan itu dia berisikan di mana tersangka itu ya ketika misalnya surat ketetapan itu diberitahukan surat ketetapan itu diberitahukan kepada tersangka apabila ditahan. Kemudian dia dibebaskan selanjutnya. Kemudian turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka, keluarga, dan penasihat hukum. Seperti itu. Itulah dalam konteks ketika misalnya penuntut umum memiliki kewenangan untuk menghentikan. Tapi ada tapinya. Apabila di kemudian hari ada alasan khusus seperti itu ya, penuntut umum bisa membuka kembali berkas itu untuk dilanjutkan kembali pemeriksaan di pengadilan. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya kalau misalnya seperti ini dari sini yang kalian lihat, yang kalian dengar atau yang kalian amati hasil analisa kalian di dalam konsep pasal 140 ayat 2 ini seperti yang Ibu bilang kan ada kewenangan dari penuntut umum atau jaksa untuk menghentikan. Tapi di dalam poin 4-nya apabila di kemudian hari, poin 4 ya di ayat 140 ayat 2 itu,
apabila di kemudian hari di sini ternyata jaksa atau penuntut umum memiliki gitu ya, memiliki alasan, dia boleh membuka kembali bahwa berkas itu boleh dilimpahkan ke pengadilan. Nah, yang ketangkap kalian di sini apa? Yang tercermin kira-kira dari poinnya si kewenangan dari jaksa ini. Bisa ketangkap kalau misalnya dari kalian lihat di sini. Ketika oportunitas itu oke, udah hentikan. Tapi setelah itu boleh juga di kemudian hari kalau misalnya jaksa berwenang pula untuk membukanya kembali misalnya seperti itu. Paham kira-kira maksud Ibu? Ya, paham, Bu. Ya, Pan, Alpan kayak mana ada? Ini Paham, Bu. apa Kalau misalnya kira-kira? ada, Ya. cuman sepertinya kalau seperti itu kasusnya jadi tidak ada selesai-selesainya kayak gitu, Bu. Tidak ada kepastian hukumnya ya? Iya, seperti itu. Tidak ada kepastian hukumnya, betul. Hari ini ditutup, nanti 5 tahun lagi bisa dibuka kan ya. Jadi tidak ada kepastian hukum bagi terdakwa tadi. Nah, artinya gini, ada beberapa kasus-kasus mungkin yang pernah kalian lihat, gitu ya, atau yang pernah dialami kita lah ya. Pernah dengar kasusnya Abraham Samad? Iya. Abraham Samad sama Bambang Wijayanto. Bukan, ketika misalnya di dalam kasus Abraham Samad itu, kalau tidak salah itu adalah penggunaan dokumen yang katanya itu adalah dokumen palsu. Yang akhirnya ketika pemberkasan itu sudah lengkap dari Bareskrim, kemudian dilimpahkan ke Jaksa Agung, kemudian Bambang Wijayanto dalam konteks katanya adalah melakukan mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan palsu yang seperti itu ya. Nah, ketika itu lengkap, kemudian dilimpahkan ke pengadilan, dilimpahkan ke kejaksaan. Akhirnya Kejaksaan Agung itu menghentikan, kan seperti itu nih kan? Nah, dengan dalih kewenangan dari jaksa yang menghentikan pemberkasan dalam konteks itu adalah kewenangan mereka dalam hal ihwal misalnya melihat sisi di mana proses penghentian atau proses untuk melanjutkan perkara itu lebih dimungkinkan kerugian yang sangat besar daripada dilanjutkan. Akhirnya Jaksa Agung menghentikan. Nah, tapi di poin 4 ini apabila di kemudian hari ternyata ada alasan baru misalnya, berkas mereka itu bisa sah-sah aja misalnya itu dibuka seperti itu. Sah-sah aja berkas mereka itu dilanjutkan. Nah, poin yang tertangkap di sini ini menjadi satu konteks syaratnya bukan syarat, kalau syarat jadi seolah-olah itu harus dipenuhi ya. Jadi konteksnya itu lebih mendekati sisi politiknya sebenarnya, kan gitu nih kan, sisi politiknya. Nah, dalam hal kasus-kasus apa sih sebenarnya yang akhirnya kewenangan oportunitas itu dimanfaatkan misalnya. Nah, dalam ketika kedudukan antara Abraham Samad sama Bambang Wijayanto, kalau kemarin itu kan kedudukan Bambang Wijayanto dengan Abraham Samad kala itu satu ketua KPK, ya kan? Satu lagi wakil ketua KPK. Bayangkan Bareskrim akhirnya menetapkan tersangka terhadap ketua KPK. Kemudian Bareskrim menetapkan wakil ketua KPK sebagai tersangka. Nah, ketika berkasnya udah ini dilimpahkan. Nah, itu adalah syaratnya sisi politik yang akhirnya di situ kita lihat. Gitu. Paham ya di sini ya? Iya, paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian di dalam hal kewenangan, ya, di dalam hal kewenangan penuntut umum.
untuk menutup perkara itu demi hukum. Ini adalah alasannya, di mana pedomannya itu memberi penjelasan bahwa ketika perkara ditutup demi hukum, artinya kalau berbicara tentang demi hukum, itu serta-merta ketentuan kewenangan atas nama undang-undang, atas nama hukum. Nah, kalau misalnya itu ada beberapa pokok-pokok ketentuan yang pasti harus dihentikan. Contoh, apabila misalnya berkas itu satu perkara tidak boleh diperiksa ulang kembali karena tidak boleh ada ajas kita yang kita hormati namanya ajas nebis in idem, di mana satu perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak boleh diputus lagi. Kemudian apabila misalnya terdakwa meninggal, kalau misalnya terdakwa sudah meninggal, tak akan mungkin lagi lah misalnya itu diproses seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya sudah daluarsa, perkaranya daluarsa, ya memang jelas kalau udah daluarsa otomatis serta-merta memang itu tidak sudah batal demi hukum, kan seperti itu. Nah, kemudian di pasal 140 ayat 2-nya itu huruf D-nya menyatakan ada peluang terhadap penutupan itu apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka. Yang tadi yang Ibu bilang, yang poin 4-nya itu. Ada pembukaan ulang apabila diyakini, kemudian ada alasan baru, akhirnya jaksa penuntut umum boleh membuka kembali. Seperti itu. Nah, di dalam konteks misalnya apabila hasil penyidikan, di sini, di mana penyidik telah diterima oleh jaksa penuntut umum, pasal 143 ayat 1, penuntut umum langsung melimpahkan perkara ke pengadilan dengan surat dakwaan. Artinya di situ. Nah, itu yang Ibu bilang tadi. Ketika sudah ada pelimpahan berkas P21, karena konsep istilah-istilah dalam penyidikan itu ada P21. P19 juga ada. P19 itu apa? Kelengkapan berkas itu tidak lengkap. Maka penuntut umum mengembalikan. Itulah istilah P19. Tapi ketika P21, konsepnya itu adalah kelengkapan berkas dari penyidik. Nah, seperti itu. Itulah di dalam konteks tahapan bagaimana setelah masuk masa pra penuntutan, maka dimulailah penuntutan itu. Penuntutan itu di mana pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum dan yang diyakininya bahwa sudah layaklah itu untuk dimintakan pemeriksaan di pengadilan dengan disertai kelengkapan surat dakwaan. Ada pertanyaan di penuntutan? Ada yang kurang jelas apa yang dimaksud dengan penuntutan? Oke. Mas, Bu. Oke ya, Ibu anggap ini ya, paham ya, di dalam konteks penuntutan. Kemudian di surat dakwaan, ya. Kalau surat dakwaan kemarin kan ini menjadi salah satu sebenarnya surat dakwaan ini nantinya tugas kalian. Ini tugas kalian nantinya surat dakwaan ini. Kalau dinyatakan surat dakwaan itu sebenarnya merupakan surat kayak akte yang dinyatakan di mana si terdakwa itu telah memenuhi persyaratan untuk diperiksa di pengadilan. Apa aja yang menjadi rumusan di dalam akte itu? Apa aja yang menjadi rumusan di dalam dakwaan itu? Kan seperti itu. Karena di dalam konteksnya, di dalam surat dakwaan itu dirumuskan tindak pidana apa sih yang dilakukan oleh si terdakwa. Baru kemudian ditarik kesimpulan dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Situlah dirumuskan pasal-pasal tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Kemudian dia merupakan dasar untuk hakim memeriksa persidangan itu. Jadi ada konteks dalam sesuatu apa sih yang dimaksud dengan dakwaan itu. Nah, kalau JT Simorangkir, dia menurutnya dakwaan itu merupakan satu tuduhan sebenarnya. Menuduh seseorang. Ketika seseorang dituduh, artinya harus ada bukti. Kan gitu nih. Si Akarim Nasution juga menyatakan seperti itu. Dakwaan itu adalah merupakan tuduhan. Gitu. Dia menyatakan
surat atau akte yang memuat suatu perumusan di mana tindak pidana itu dituduhkan atau didakwakan. Nah, si Anederbeck juga menyatakan seperti itu. Surat dakwaan itu adalah sebagai surat yang merupakan dasarnya menentukan batas-batas untuk pemeriksaan hakim. Di situ disimpulkan dalam surat pemeriksaan pendahuluan apa aja misalnya dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara itu sehingga bisa dijatuhi hukuman seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan surat dakwaan. Nantinya ke depan kita akan melihat apa aja sih misalnya apa aja sih jenis-jenis dari surat dakwaan, otomatis di situ. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan di sini? Jelas sampai sini? Oke, Ibu anggap jelas ya. Oke, sekarang nantinya Ibu minta kalian mulai cari, kemudian hari apa kita bagi kelompok, ya. Kita bagi kelompok. Silahkan cari dakwaan, surat dakwaan ya. Ibu meminta surat dakwaan. Cari kalian. Jadi itu menjadi bahan bahasa pembahasan kita nantinya. Satu dakwaan, mau itu dakwaan apa nantinya, kemudian baru kalian tunjukkan kepada Ibu. Setelah itu nanti kita bahas itu jenis dakwaan apa yang kalian miliki. Kira-kira gitu. Ingat dakwaannya itu paling rendah ya, paling rendah itu tahun 2020. Kira-kira tahun 2020 dakwaannya kalian cari dakwaan itu, kemudian silahkan nanti tunjukkan dari slide yang Ibu kirimkan nantinya, kira-kira itu analisa jenis dakwaan apa, dan setelah itu kalian analisa lagi apa kelemahannya dari dakwaan yang kalian pegang, kemudian apa kelebihannya dari dakwaan yang kalian pegang. Jadi maksimal satu kelompok itu 4 orang. Jadi ini per kelompok, per grup. Ini merupakan tugas kelompok pertama. Jadi Ibu minta dikumpul ini 2 minggu saja. Jadi misalnya hari ini berarti hari Jumat, ya. Ibu ini kan di dalam konteks ini, Ibu ini kan. Ini tanggal 1 berarti tanggal 15 itu sudah ada ininya. Cukuplah 2 minggu ya. Kalau Ibu nyatakan 2 minggu cukup, kemudian cari tahu jenis dakwaan yang kalian apakan nanti. Cukup satu aja. Surat dakwaan ya. Surat dakwaan itu merupakan dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Tahunnya minimal ya paling rendah tahun 2020. Sekarang sudah 2021. Di hampir memasuki ujung tahun. 2 tahun pasti sudah banyak lah dakwaan. Paham di sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, nanti berarti pertemuan hari Selasa ya. Hari Selasa itu berarti nama-nama kelompok kalian itu sudah ada, silahkan. Dan kemudian baru kalian cari tahu lah jenis-jenis dakwaan itu. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada kita ini ya, kita selesaikan perkuliahan kita ya, berarti ya. Oke. Terima kasih, kita sudahi pertemuan kita. Terima kasih. Sampai ketemu di hari Selasa. Silahkan dicarilah teman-temannya ya, yang menurut kalian yang mana teman yang bisa satu kelompok dengan kalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.